Oke. S1 itu level 6. Ya bisa bayangkan. Ini sekarang kalian lompat nih, lompat dari level 2 menjadi level 6. Nah, level sebelumnya apa, Pak? Level 3 itu D1, 4 D2, 5 itu D3. Nah, level 6 itu S1 maupun D4. Jadi bisa dibayangkan kalian lompat nih, kalian posisi ada di oke lah lantai 2 gitu ya. Tapi sekarang kalian diminta langsung ke lantai 6. Jadi ya ngejarnya memang cukup berat. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja. Ya, bikin tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau nggak paham nanti tanyakan ke dosennya. Oh itu tugasnya dosen untuk menjelaskan. Gitu ya. Itulah kenapa tugas itu saya berikan beda. Tugas saya berikan dulu, kemudian pembahasannya minggu depan. Supaya kalian yang penting bikin tugas dulu. Mesti nggak ngerti, mesti nggak punya gambaran, nggak apa-apa. Nah, itu memang tujuan saya, kalian bikin semampunya. Nanti setelah itu, di pertemuan berikutnya, kita akan kupas tuntas semua tugas itu, supaya kalian tahu, kalian paham. Oh, tugas ini ngomong tentang ini toh. Oh, maksudnya seperti ini. Jadi selesai. Habis itu, kalian bisa mulai memikirkan untuk yang berikutnya. Ya, untuk mata kuliah saya, mulai minggu depan dan seterusnya, sampai kuliah terakhir, mohon maaf, saya akan memberikan kalian tugas. Tapi tugasnya nggak berat, itu hanya memberikan pendapat-pendapat. Ya, pendapat pribadi kalian. Diketik, kemudian disimpan, entah nanti dalam bentuk Word atau PDF, kalian kumpulkan nanti di Waskita. Oke, nanti dulu lah ya. Oh, belum apa-apa udah ngomong tugas gitu ya, bikin perut langsung mules gitu. Oke, saya masuk di materinya dulu deh, ya sedikit banget tentang bicara tentang eh, apa namanya dasar kenapa kita harus belajar Pancasila. Oke, ini pemahamannya udahlah. Saya nggak akan masuk apa semua slide saya buka ya enggak lah, ngapain? Yang pertama undang-undang, ya undang-undang ini adalah produk hukum dari legislatif ya anggota dewan yang harus dijalankan oleh presiden. Kalau presiden tidak mau menjalankan, maka presiden akan dimasgulkan, akan dicopot dari jabatannya karena tidak mau menjalankan konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah undang-undang. Itu wajib, nggak bisa enggak. Ya, siapapun harus menjalankan undang-undang. Selama dia masih menjadi warga negara Indonesia, siapapun dia, apapun posisinya, apapun jabatannya, itu harus menjalankan undang-undang itu kalau memang langsung larinya ke dirinya. Ya, jadi DPR membuat undang-undang. Jadi atas sendiri itu Pancasila. Pancasila di bawahnya adalah UD 45. Yang membuat adalah DPR. Kemudian MPR. MPR nanti diturunkan lagi menjadi undang-undang. Itu produk hukumnya dari DPR. Nanti dari DPR selesai undang-undang, ini yang namanya konstitusi, kemudian diserahkan ke presiden ya sebagai mandatoris MPR yang menjalankan undang-undang itu. Nah, ini bukan konstitusi lagi. Konstitusi itu hanya sampai di undang-undang. Ya, kalau di bawah, nah nanti kan undang-undang muncul nih, gitu ya. Nah, tinggal undang-undangnya apa? Oh, ini undang-undang tentang pendidikan tinggi. Oke, kalau gitu presiden memunculkan yang namanya Kepres. Ya, peraturan presiden yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan. Karena ini kaitannya dengan pendidikan. Nggak mungkin ke menteri yang lain, Menteri Pertahanan, nggak nyambung gitu. Nah, nanti yang pasti Presiden akan memunculkan Kepres. Dari Kepres ini lalu diberikan kepada Menteri. Menteri akan memunculkan yang namanya permen. Ya, bukan permen yang dimakan, tapi peraturan Menteri. Nah, peraturan Menteri ini yang akan dimunculkan menjadi eh, dasar hukum ke perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ya, nanti ada yang namanya peraturan dikti itu ada ya. Nah, ini kalau kita lihat timbangnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dikti memutuskan surat keputusan, tidak ada undang-undang karena undang-undang itu hanya yang boleh memunculkan cuman di DPR. Ya, tidak boleh misalkan dikti memunculkan undang-undang nggak bisa, nanti diktinya bisa kena penalti itu ya yang jadi kepalanya dikti. Nah, dikti akan memunculkan. Jadi memunculkan apa? Mata kuliah pengembangan kepribadian. Salah satunya adalah Pancasila. Ya, jadi kalau kalian mau protes, Pak, kenapa Pancasila dimunculkan di ini kurikulumnya Amikom, kemudian kami wajib mengambil dengan nilai minimal C, ya proteslah dengan undang-undang yang ada di Indonesia tahun 20 tahun nomor 20 tahun 2003 ya lalu ada peraturan pemerintah yaitu Permen itu yang dimunculkan oleh presiden
ya, nomor 19 tahun 2005. Pak, kenapa 2003? Lalu Presiden memunculkannya di tahun 2005. Kan lama, Pak, ada jeda 2 tahun. Jadi gini, undang-undang itu kan masih ada digodok lagi oleh pemerintah macam-macam gitu ya, dan akhirnya dari situ dimunculkanlah peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang itu. Jadi bisa dipahami, jadi nggak langsung undang-undang itu datang langsung pemerintah memunculkan kepres, enggak. Ini harus diolah dulu, ya, dipelajari benar-benar siapa pihak-pihak yang akan menjalankan, bentuknya seperti apa, segala macam itu dibahas sampai tuntas benar-benar oleh tim yang memang dibuat oleh presiden khusus untuk membahas tentang itu, misalkan dunia pendidikan ya, nanti yang membahas tentang tim yang ada di pendidikan. Makanya kalau kalian lihat presiden itu punya dewan pertimbangan. Nah, itu salah satunya itu ya, mereka tim ini yang akan menjalankan apa ya, menerjemahkan undang-undang yang diserahkan ke pemerintah, dalam ini ada presiden, untuk teknisnya seperti apa sih supaya tidak salah. Jangan sampai terjadi presiden tahun 2003 mendapatkan undang-undang, langsung di tahun 2003 memunculkan kepresnya. Ya kalau itu benar, kalau salah bagaimana? Nah kalau salah, ya repot, nanti muncul kepres lagi, atau mungkin malah presiden dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang. Nanti hati-hati sekali. Jadi inilah yang dinamakan dengan birokrasi, ya. Jadi birokrasi, makanya pemerintah itu dikatakan birokrat. Jadi ada birokrasinya, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, ini historisnya, nilai-nilai Pancasila macam-macam, gitu ya. Nilai Pancasila udah 45, udah lama, udah baru, udahlah. Saya nggak akan membahas tentang sejarahnya. Tapi yang pasti saya memunculkan pada kalian, ini loh nomornya, gitu ya. Supaya kalian tidak kemudian menyalahkan Amikom, ya. Wah, Amikom ini kan kuliah. Saya kan masuk prodi komputer, Pak. Kenapa harus membahas tentang Pancasila, membahas tentang PKN, membahas tentang bahasa Indonesia, agama, pendidik yang lain. Untuk bahasa Inggris saya kira nggak masuk di dalamnya ya, bahasa Inggris itu lepas gitu. Nah, ini yang kenapa itu muncul gitu loh. Karena kita harus menjalankan undang-undang. Oke ya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah apa ya, bukan pemerintah, tapi kenapa DPR itu kok ribut terus gitu ya, kok memaksakan gitu tentang pendidikan Pancasila. Oke, yuk kita coba lihat ya. Ini saya kasih studi kasusnya. Jadi tugas kita itu, nanti tugas kalian itu ya bentuknya kayak gini. Nanti ada studi kasus, kemudian ada pertanyaan ya. Ini ada studi kasus, kemudian ini ada pertanyaan, tinggal kalian jawab. Ya, kayak seperti ini, 3 tantangan ya ada bahasa Indonesia. Nanti kalian lihat aja di studi kasus itu 3 tantangan itu ada. Lalu dia 3 tantangan itu berikan solusi untuk masing-masing tantangan. Ya, tinggal kalian bikin kan, tantangan pertama jawab tentang apa. Oh, solusinya ini. Tantangan kedua ini solusinya apa. Tantangan ketiga ini solusinya apa. Jadi pendapat kalian masing-masing. Dan setiap pendapat ini kan tidak bisa, sebetulnya setiap pendapat itu tidak bisa diperdebatkan. Ya, karena pendapat kalian itu semuanya benar. Tidak ada pendapat itu salah. Semua pendapat itu benar. Ya. Nah, yang salah itu dikatakan salah jika apa, Pak? Dikatakan salah kalau tidak banyak yang mendukung. Nah, itu loh. Jadi kan punya pendapat kita itu kan kadang ada banyak yang mendukung. Ya, saya setuju pendapatmu. Tapi ada yang menyatakan pendapatmu saya nggak dukung. Ya, bagi saya tuh pendapatmu itu bertentangan dengan pendapat saya. Maka terjadi kontroversi. Kalau di kelas biasanya pendapat seseorang kenapa nggak berani ngomong. Kalau dia udah ngomong pendapatnya lalu oleh teman-temannya satu kelas diketawain. Lalu cenderung orang kemudian banyak yang diem. Ya, mahasiswa diem aja lah daripada nanti diketawain. Apalagi sama dosennya, dilecehkan oleh dosennya. Apalagi kalau dosennya seperti saya. Itu ya istilahnya kan senengnya itu kan ngelecehin mahasiswa gitu ya sampai nangis gitu. Ya enggak lah ya. Saya tidak seganas itu. Oke, kita coba lihat ya. Ini judulnya adalah GKR Hemas. GKR Hemas itu siapa? Bagi kalian yang bukan orang Jogja mungkin bingung ya, GKR Hemas itu siapa sih? Dia adalah istri dari Sultan Habib ke-10 ya, atau ratunya Jogja. Ya, ya, rajanya Jogja kan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, GKR Hemas ini adalah istrinya ya, permaisurinya Sultan. Ya, GKR itu adalah Kanjeng kan apa Gusti Kanjeng Ratu, ya, Gusti Kanjeng Ratu itu gelar kebangsawanan. Ya, GKR Hemas ini mendapatkan, dia kan menjadi anggota DPD ya, DPD yang mewakili DIY.
Ya, dalam pemilu besok kalau kalian pemilu ya kalian akan nyoblos, salah satunya adalah DPD. Kalau orang Jogja kalian akan dapatkan itu, tapi kalau kalian bukan orang Jogja, kalian akan diminta untuk memilih DPD di provinsi kalian masing-masing. Tapi kalau kalian nyoblosnya di Jogja, maka kalian tidak akan bisa nyoblos DPD di tempat kalian karena tidak ada ya, kecuali kalian kembali lagi balik ke kota masing-masing selama masih bisa dijangkau dan memungkinkan. Nah, itu kalian akan mendapatkan surat suara DPD, misalkan rumah kalian di Klaten. Nah, itu nanti DPD-nya adalah Jawa Tengah. Kalian yang ada di Magelang, Muntilan lah, nggak usah jauh-jauh Magelang. Muntilan itu juga Jawa Tengah. Ya. Nah, jadi kalian balik lagi ke tempat kalian masing-masing. Kalau memungkinkan, oh, kalau rumahnya Pak, rumah saya tuh di Papua Pak. Kalau saya mau pulang biayanya PP mahal sekali hanya untuk memberikan hak suara saya. Ya sudah, kalian ada di Jogja, nanti hak suara kalian hanya memilih untuk presiden. Ya nanti ya pada saat kalian mulai pemilu 14 Februari 2024, nah nanti teknisnya akan sebelumnya kan teknisnya akan kalian akan mendapatkan informasi ya bagaimana untuk kalian yang bukan orang Jogja, bagaimana bisa memberikan suara-suara, syaratnya bagaimana dan seterusnya. Ya itu nanti ada. Oke, saya balik lagi ke sini, GKRI Mas. Jadi GKRI Mas itu mendapatkan kepercayaan sedikitnya itu 70% ya rakyat Jogja itu memilih GKRI Mas sebagai DPD. Ya, jadi wakil dari rakyat Jogja, rakyat DIY untuk menyampaikan keluh kesah dari rakyat DIY kepada pemerintah, ya GKRI Mas ini. Nah, dalam satu pertemuan, ya satu kegiatan gitu, GKRI Mas intinya adalah dia bilang gini, sudahi perdebatan soal Pancasila. Kenapa? Karena banyak orang yang menentang Pancasila. Ya, Pancasila dikatakan sebagai paham yang sudah ketinggalan zaman, nggak keren gitu ya. Orang mulai menggoyang itu Pancasila supaya diganti. Itu sejak zaman dulu, sejak zaman Orde Lama sampai hari ini tuh yang nama Pancasila itu digoyang aja. Digoyang itu maksudnya diminta untuk diganti paham yang lain. Ya, melecehkan Pancasila, menolak Pancasila, bahkan sekedar tidak hafal Pancasila. Ya, coba tanyakan diri kalian masing-masing, nggak usah angkat tangan, nggak usah memunculkan wajah, gitu ya. Coba tunjuk diri masing-masing apakah sila 1 sampai sila kelima kalian hafal. Ya. Nah, ini banyak yang nggak hafal, kecuali terutama di sila yang keempat. Ya, apalagi kalau lompat langsung sila keempat, bingung. Mulai dari urutan langsung sila 1, 2, 3, disebutkan satu-satu, baru sila keempat disebutkan. Ya. Dulu zaman saya masih SD, SMP, SMA, di mana waktu itu saya hidup di zaman Orde Baru, yang namanya Pancasila itu di luar kepala udah hafal itu di luar kepala. Bahkan jangankan bilang Pancasila, dulu ulangan pun itu ulangannya itu ada mata pelajaran yang apa saya lupa itu mata pelajaran PMP kalau nggak salah ya, Pendidikan Moral Pancasila. Kalian nggak dapat itu. Ya kalau sekarang itu diganti dengan PKN, tapi PKN itu bukan PMP, Pendidikan Moral Pancasila bukan. Ya itu berbeda. Dulu sampai kami harus menghafalkan kabinet yang berkuasa. Jadi menteri ini siapa? Menteri ini siapa namanya? Menteri ini siapa namanya? Waktu itu sampai menghafal seperti itu. Kalian bisa bayangkan ada banyak menteri, sekitar 50-an menteri, kami harus hafal satu-satu. Ya, dan harus itu ada ulangan khusus ya, Menteri Pendidikan gitu. Nadiem Makarim, ya Menteri Menteri Pertahanan gitu ya, Prabowo. Terus Menteri Perdagangan Petra Surya Megawijaya ngawur gitu ya. Nah, langsung coret salah gitu ya. Itu dulu ya. Ulangan itu anak zaman saya dulu itu sampai apal itu menteri-menteri itu siapa semua itu apal di luar kepala. Nah, jadi Pancasila waktu itu memang benar-benar ditanamkan dengan luar biasa kuat oleh pemerintah Orde Baru waktu itu. Ya, setelah reformasi aja itu sudah mulai di mulai luntur karena identik bahwa nama Pancasila itu identik dengan Soeharto. Karena dulu zamannya Soeharto itu Pancasila benar-benar ditekankan dengan sangat kuat gitu ya, walaupun penerapannya juga perlu dipertanyakan gitu ya. Tapi yang pasti adalah pada saat era reformasi, Pancasila itu diidentikan dengan pemerintahan Orde Baru. Sehingga banyak orang yang bilang, wah udahlah nggak usah ngomongin Pancasila lagi, karena Pancasila selalu mengingat kita ke masa Orde Baru, masa Orde Baru.
Ya, masa kalian inilah anak-anak muda ini yang tidak merasakan bagaimana mengharu birunya Orde Baru waktu itu. Bahkan sekarang anaknya Soeharto pun sudah berani memunculkan baliho di perempatan. Minimal kalau kalian pergi ke perempatan dari Amikom nggak jauh ya, perempatan Kejayaan. Ya, itu depan Harto Mall itu kalian maju itu kan ada lampu merah perempatan. Nah, coba lihat kalau dari Amikom kalian lihat di sebelah kanan itu ada tulisannya besar banget gitu ya. Eh, Anaknya Soeharto, Putrine Pak Harto gitu ya. Putrine Pak Harto. Berani sekarang memunculkan. Dulu awal reformasi, berani kok ngomong seperti itu. Putri ini Pak Harto, wah, balionya bisa dicopot paksa oleh massa waktu itu. Ya sekarang aja karena era sudah banyak anak-anak seperti kalian ini sudah semakin besar, semakin dewasa, kalian nggak mengalami masa Orde Baru, sehingga eh, ngomongin tentang masa Orde Baru itu bagi kalian ya biasa-biasa aja. Tapi untuk angkatan saya, Orde Baru itu adalah masa yang bisa dikatakan ya ada yang bilang itu masa yang bagus karena pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sangat bagus waktu itu. Saya harus akui. Ya. Karena apa? Stabil. Tapi secara politik habis. Itu seperti kita masuk di Korea Utara itu. Sekali kita memprotes pemerintah, habislah lewat kita. Itu bisa minimal di hari ini saya ngomong gitu ya, nanti malam rumah saya didatangi oleh polisi. Saya ditangkap langsung dibawa ke kantor polisi, ditanyai, diinterogasi macam-macam. Kamu menyatakan seperti ini maksudnya apa macam-macam. Ya, bukan hanya ditanyain, ya dikasih apa oleh-oleh nanti muka saya udah lebam-lebam itu dipukulin habis-habisan, perut saya nyeri gitu. Itu yang enak. Ya, makanya sering dikatakan olahraga muka gitu. Ya, zaman dulu itu kalau ada orang yang demo ditangkap gitu, wah olahraga muka gitu. Ya. Karena kalau nggak ditendang, kalian tahu sendiri, sepatu polisi, sepatu tentara itu keras-kerasnya minta ampun. Itu dipakai untuk nendang, nendang pantat kita, nendang perut kita, gebuk kepala kita, macam-macam. Ya, hari ini beda. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh GKR Mas? Jadi yang pertama, ini kita masuk yang bagian pertamanya aja ya. Bagian kedua itu. Jadi ada tiga bagian yang disampaikan saya secepatnya aja ya. Pertama terkait silang pendapat masyarakat tentang PKI. Ya. Yang disampaikan oleh GKR Mas, nggak usah dibahas lagi lah masalah PKI. Jangan ditanggapi, kita harus melihat ke depan, nggak usah melihat ke belakang. Itu yang disampaikan oleh GKR Mas. Nanti akan kita diskusikan. Yang kedua tentang radikalisme. Ya, HTI sudah dibubarkan, berikut dengan FPI sudah dibubarkan, tapi orang-orangnya di Indonesia masih ada. Ya, mereka masih tumbuh berkembang di Indonesia. Ya, menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Organisasinya dilarang, orangnya nggak dilarang. Nah, inilah kenapa HTI paham-paham Hizbut Tahrir ini di Indonesia masih sangat masif bisa dikatakan. Ya, yang menjadi basisnya itu adalah di Jawa Barat dan di Banten. Gitu. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga berbicara tentang masalah corona. Oke, udah lewat ya corona. Jadi kalau relevansinya hari ini kita melihatnya di dua isu ini. Yang pertama itu tentang PKI, kemudian yang kedua itu tentang radikalisme dan HTI. Oke, saya tidak akan membahas untuk yang nomor dua. Mungkin nomor dua nanti kita bisa bahas di minggu depan kalau kalian setujui menjadi topik pembahasan kita. Ayo kita jadikan sebagai bahan diskusi kita berikut dengan tugas untuk kalian. Kemudian kita bahas hari ini untuk yang masalah PKI. Sedikit saya bercerita tentang PKI terlebih dahulu. Banyak isu-isu yang terkait dengan PKI yang harus saya luruskan pada kalian. Kenapa saya bukan menjadi orang PKI, bukan ya. Saya juga nggak gitu terpengaruh dengan PKI. Bagi saya PKI itu masa lalu, tidak perlu harus saya takutkan. PKI itu dulu. Jadi kalau selama ini ada pendapat bahwa PKI itu musuhnya orang Islam, ya. Saya bilang di sini salah. Coba kalian lihat film G30 SPKI. Ya, kalian lihat aja di YouTube itu. Yang awal-awalnya aja lah. Ya, awal-awal. Nggak usah sampai semuanya ditonton. Ya, awal. Itu kan ada satu sekuen di mana ada satu suro atau apa ya, langgar gitu ya, yang sedang ada orang sholat di situ. Sholat berjamaah. Kondisinya gelap. Saya nggak ngerti kondisi gelap ini bisa sholat isya jam 7 kurang lebihnya atau sholat subuh. Kan masih gelap juga. Ya. Ada dua ini kemungkinan. Tapi saya nggak tahu karena itu
digambarkan dalam kondisi yang gelap, ya, suasana langit itu gelap. Nah, ada sekelompok kecil orang sedang sholat nih di masjid. Lalu tahu-tahu dikepung oleh sekian banyak orang di luar masjid itu dengan membawa celurit, benda-benda tajam segala macam, dan akhirnya mereka beramai-ramai menyerang orang yang sedang sholat ini. Itu gambaran pertamanya. Lalu berganti ke kondisi Soekarno yang sakit, lalu mendapatkan perawatan dari ahli-ahli pengobatan tradisional dari Cina. Ya, tapi kita kembali ke bagian yang awal tadi itu, film yang menggambarkan pembantaian tadi itu. Jadi itu yang kemudian dimunculkan bahwa PKI itu menjadi musuhnya orang Islam. Nanti dulu, saya ceritakan dulu sejarah di mana paham komunis masuk ke Indonesia. Paham komunis masuk ke Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka. Dari mana, Pak? Apakah langsung Pak penduduk datang gitu? Enggak. Ada yang namanya Syarikat Islam. Jadi waktu itu kan ada pergerakan nasional gitu ya. Kelompok-kelompok nasionalis mulai muncul, yang mereka mulai di luar negeri. Ya. Nah, itu akhirnya mereka kembali ke Indonesia, membangun yang namanya Budi Utomo, mereka membangun yang namanya Syarikat Islam, ya macam-macam, banyak banget. Ya. Nah, Syarikat Islam ini kemudian pecah, oke, Syarikat Islam ini pecah. Yang satu masih tetap dengan nama Syarikat Islam, salah satunya lagi yang pecah tadi itu membangun komunitas komunis. Oke, jadi komunis di Indonesia itu bermula dari Syarikat Islam. Kalian kalau nggak percaya buka aja di YouTube, apa di Google. Nah, dari sini kan itu jadi kelompok nih ya, dua kelompok yang dulunya menjadi satu, sekarang pecah menjadi dua kelompok. Nah, akhirnya di antar kelompok ini di tingkat bawah itu serang menyerang, oke, saling ya ibaratnya kalau sekarang itu ya dalam narasi suara ya, omongan gitu ya, mereka saling melecehkan, saling membuli satu dengan yang lainnya. Nah, akhirnya kelompok yang di kelompok Islam ini kemudian melakukan pembantaian ke orang-orang yang kelompok Syarikat Islam. Ingat, Syarikat Islam yang mereka bantai adalah kelompoknya musuh ini yang berseberangan tadi itu dalam satu partai sebelumnya. Yang lainnya enggak, ya mereka enggak mau musuh itu, mereka hanya musuhnya itu kalau kelompok ini aja dengan kelompok yang Syarikat Islam yang notabene itu posisinya ada di Jawa Timur, yaitu NU. Ya, nah ini yang terjadi. Jadi narasi yang menyatakan bahwa komunis itu memusuhi Islam di Indonesia itu salah karena kondisinya seperti itu. Nah, berjalannya waktu, ya komunis itu pernah melakukan ini pemberontakan ke pemerintah Hindia Belanda waktu itu, pemerintah Belanda kalah pasti, ya. Kemudian mereka menjadi partai bawah tanah karena mereka waktu itu dikejar-kejar oleh pemerintah Belanda waktu itu kalau ketangkep ya bisa dieksekusi mati juga gitu ya, apalagi pemimpinnya. Nah, itu mereka lalu bergerak di bawah tanah sampai suatu saat tahun 1945 Indonesia merdeka. Lalu mereka muncul lagi, ya muncul di permukaan membantu Indonesia. Jadi makanya di Soekarno waktu itu ada istilah Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalis itu sekarang menjadi Golkar, agama sekarang menjadi P3, dulu namanya Ka'bah, komunis ya komunis, Partai Komunis, PKI itu. Ya. Lalu PKI melakukan kudeta waktu itu di bulan September, makanya nanti di akhir bulan September ini kita ada memperingati ini G30 SPKI, ya. Lalu 1 Oktober dinyatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, gitu. Ya, nah ini melakukan kudeta lagi di situ dan akhirnya dijadikan sebagai partai terlarang dengan munculnya TAP MPRS tahun 66 yang menyatakan bahwa PKI dan antek-anteknya, ranting-rantingnya itu dikatakan sebagai partai yang terlarang di Indonesia. Nah, salahnya sekarang, saya minta pendapat kalian. Dikatakan gini, tidak ada polisi TNI yang pro pada PKI. Ya, itu. Beda pandangan politik jangan dituduh, jangan langsung dituduh PKI. Jangan dibahas lagi. Ini yang menyampaikan Hemas ya. Jangan ditanggapi. Kita harus lanjutkan pada masalah yang benar-benar muncul di hadapan kita. Maksudnya PKI itu masa lalu, udah lah nggak usah digubris lah. Ya, nggak perlu ditakuti lagi karena PKI nggak mungkin akan muncul di Indonesia, akan berkembang di Indonesia. Yuk kita lihat ke depan.
tantangan-tantangan ke depan Indonesia semakin maju, Indonesia semakin makmur, itu yang harusnya kita pikirkan. Nggak usah berpikir masa lalu terus, kapan kita mau maju. Itu intinya kira-kira yang disampaikan oleh GKR Mas. Oke, sekarang saya mau memberikan kesempatan pada kalian untuk memberikan tanggapan, apakah yang disampaikan oleh Mas ini sesuatu yang menurut kalian bisa diterima, ya alasannya apa, atau misalkan kalau tidak, ya alasannya apa. Mari, silakan. Nggak usah takut untuk menyatakan pendapat, ya yang penting berani. Yang belum presensi, silakan presensi secara manual dengan menuliskan nomor NIM kalian di kolom chat seperti teman-teman yang sudah menuliskan nomor NIM-nya ya. Nanti di akhir kuliah saya akan masukkan di apa namanya di kuliah apa deh, di presensi kalian secara manual. Mari silakan. Ini saya kasih blog ini supaya kalian bisa melihat. Mari tentang PKI. Apakah kalian mendukung bahwa PKI itu udahlah nggak usah ditanggepin lagi, nggak mungkin itu PKI apa paham komunis atau sosialis itu masuk di Indonesia atau berkembang di Indonesia kemudian merubah eh, apa namanya ideologi Pancasila. Mari silakan ada yang mau memberikan tanggapan. Yuk, malah diem kamu semua ini loh. Jangan tidur yuk. Jangan takut memberikan pendapat. Pak, saya nggak setuju, Pak. Karena menurut saya paham komunis di Indonesia itu masih sangat berbahaya, Pak. Mungkin, ya. Atau mungkin kalian bilang, ya setuju, Pak. Sekarang itu komunis itu ya rasa-rasanya udah nggak mungkin akan berkembang di Indonesia kok. Gitu. Silakan aja. Silakan menyatakan pendapat kalian, nggak usah takut. Mari, kalau ada satu yang sudah menyampaikan pendapat, walaupun itu pendapatnya pendek, nggak apa-apa. Nanti yang lainnya kan pasti akan berbondong-bondong. Saya Pak, saya coba Pak. Ya, Aziz, silakan. Menurut saya eh, kita harus nganu sih Pak. Eh, nggak harus menanggapi itu Hmm, karena harus fokus ke masa depan kita. oke. Nggak Artinya, usah mikiran ya, nggak usah memikirkan hal-hal yang udah terjadi di masa lalu gitu. hmm, ini yang maksudnya itu adalah paham komunis itu kalau bulan September ini mesti selalu muncul ya. Hati-hati Ya, komunisme ya berkembang di walaupun Indonesia. komunis itu, kalau menurut saya komunis itu mungkin di beberapa tempat masih, di beberapa orang juga masih ada ya Pak. Tapi ya cuman sekecil mungkin. Oke, jadi tidak perlu harus terlalu dijadikan masalah gitu ya, Asis ya. Ya, Nggak mungkin akan berkembang lah di Indonesia gitu kurang lebihnya. Betul ya, Asis ya? ya menurut saya Ya. gitu Pak. Oke, terima kasih untuk pendapatmu. Yang lain silakan. Pak, saya juga Pak, Ya, Rama, silakan. menurut saya dengan adanya TAP MPRS itu yang masih berlaku hingga sekarang itu masih berarti ya masih masa lalu sih, bisa jadi masa Hmm, lalu. Apalagi Soviet sebagai kiblatnya kaum komunis dan Komintern itu sudah bubar kan, sehingga hmm, paham komunis itu nggak relevan buat sekarang ini. hmm. Terus sekarang sih cuma dijadikan bahan politik sih, apalagi menjelang Pilpres itu ya sering digoreng-goreng gitu. Ya, Nah, jadi sebaiknya kita sekarang ini fokus permasalahan yang ada sekarang, misalnya korupsi sama kesenjangan sosial. hmm. Korupsi dan kesenjangan sosial. Hmm. Oke, gitu Rama. Ya, Ya, kasih Pak. terima kasih. Nah, gitu itu satu orang dua orang langsung. Ya, yang lain silakan. Saya pengen dengar pendapat kalian nanti baru saya akan memberikan pendapat saya. Mari silakan. Pak, Ya, Rafiq, Rafiq. misalnya kalau Indonesia kan, ini misal ya Pak, Ya, Indonesia kalau misalnya pas itu masih ada bom komunis, apakah korupsi akan masih sebesar ini ataukah berbeda besok? Bagaimana itu Pak? oh kamu tanya ke saya toh. Saya kira pendapatmu. Ya, Kalau ya saya, komunis itu berlaku di Indonesia, apa misalkan ya anggap aja bahwa korupsi bisa gerakan berkurang atau tidak G13 gitu PKI loh Pak. waktu itu berhasil gitu ya Rafiki ya. Dan akhirnya Ya, paham komunis itu dijadikan sebagai dasar menggantikan Pancasila di Indonesia. Apakah korupsi di Indonesia itu akan hilang atau tidak? Yang namanya ya, korupsi ya, yang namanya korupsi itu tidak melihat paham, tidak melihat ideologi, mau ideologinya kaum
kapitalis, mau ideologinya komunis, mau ideologinya Pancasila, itu namanya kok apa korupsi itu pasti ada. Itu Rafi. Mau Oh jumlahnya iya Pak. masif atau tidak, itu tidak didasarkan oleh um, ini paham ya ideologi, tidak. Memangnya kalau komunis kemudian paham apa namanya yang namanya korupsi itu kemudian bisa dihilangkan atau malah Kurangi. semakin merajalela. Saya bilang tidak. Oh, Kenapa? Karena korupsi ini bicara tentang ini bicara tentang apa ya? Kalau saya bilang itu ya perilaku seseorang, akhlak seseorang yang sifatnya tamak itu, sifatnya tamak. Kalau orang dikasih satu, kemudian tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, karena dia selalu melihat yang orang lain, ya, dia lalu ada perasaan iri di dalam dirinya, maka dia akan mencoba untuk mendapatkan tiga supaya dia bisa apa ini bisa bisa puas gitu. Nah, pada saat dia mendapatkan tiga, dia melihat orang lain yang mempunyai pendapatan mungkin lebih dari itu. Loh, emangnya nggak boleh, Pak? Kalau misalkan kita melihat orang lain yang lebih sukses dari kita, kemudian kita mencoba untuk menjadi sukses seperti dia, boleh, nggak apa-apa. Ya kalau kita nggak punya apa ya, nggak punya spirit untuk itu, ya kapan kita mau maju? Bukan hanya harta ya, misalkan ada IP gitu ya, nanti kalian dulu apa semester ini selesai, kan lihat itu, ada teman-teman yang punya IP yang lebih tinggi dari kalian, ada yang lebih rendah dari kalian. Nah, ada dua kemungkinan ya. Pada saat kita melihat orang lain dengan IP yang tinggi, ada dua hal yang muncul di dalam diri kita. Satu, ikut senang, menjadi motivasi bagi kita untuk bisa lebih baik dari dia. Tapi kita dasarnya adalah supaya lebih baik, bukan untuk mencari sesuatu yang buruk. Tapi ada yang melihatnya gini, yang kedua, pada saat saya melihat ada teman saya IP-nya lebih tinggi, ada perasaan apa ya, jealous gitu ya, cemburu. Kemudian ada sesuatu yang bilang, awas, pokoknya saya akan membalas kamu. Saya punya IP yang itu untuk kesombongan kita. Nah, itu yang nggak boleh. Kembali lagi ke korupsi tadi itu, sama kan? Kalau saya melihat orang lain dengan gaji 5 juta, saya sekarang punya gaji cuma 2 juta. Dengan posisi yang sama, atau mungkin dia posisinya tinggi. Ayo kerja yang baik. Saya akan coba untuk bekerja yang baik, supaya saya bisa menduduki jabatan itu, mendapatkan gaji sebesar itu. Boleh dong. Karena saya ingin meningkatkan saya punya apa kemampuan untuk jadi lebih baik. Tapi kan ada kelompok yang lain yang bilang gini, wah ini macam gini. Artinya apa? Dia melakukan korupsi. Ya sudah, pokoknya saya korupsi mumpung saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi. Supaya saya bisa mendapatkan ini, itu, macam-macam. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan ideologi, Rafiki. Ya. Tapi itu bicara tentang akhlak seseorang. Untung kita sebetulnya punya Pancasila, sila pertama. Sebetulnya itu yang menjadi dasar kita untuk memfilter apakah kalau saya melakukan ini benar apa enggak. Yang pastikan uang haram. Saya yakin semua agama yang berlaku di Indonesia maupun aliran kepercayaan itu memusuhi korupsi. Pasti nggak mungkin ada yang mendukung korupsi. Tapi kenapa di Indonesia ada? Ya itu kembali lagi bicara tentang akhlak seseorang, kepribadian seseorang yang tidak pernah ada kata puasnya, tapi di uh, apa ya untuk mencapai itu dia melakukan sesuatu yang nggak benar, baik secara norma agama, norma sosial maupun norma hukum gitu. Gitu Rafiki. baik Pak. Ya, sekali menjawab langsung panjang saya ternyata. Maklum namanya dosen. Kalau pendek-pendek nanti dikira itu bukan dosen. Oke, berikutnya satu orang lagi ya membahas tentang masalah PKI ini. Ya, nanti habis itu saya gantian ngomong. Kalau saya memberikan pertanyaan, saya sendiri harus ngomong juga atau menjawab pertanyaan itu supaya adil. Mari, saya ingin mendengarkan pendapat kalian tentang bagian ini. Jangan dibahas lagi deh, jangan ditanggapi. Tadi dua teman sudah menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh GKRI Mas. Yang lain, satu orang lagi. Mari, ada yang mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya?
Atau nanti dulu ya, pertanyaan nanti dulu deh. Saya nyelesain yang pertanyaan ini dulu. Satu orang lagi yang menjawab yuk. Besok saya pengen kalian yang gantian menjawab loh. Mau nanti kuliah hanya saya sendiri yang ngomong, bosan kalian. Ada? Wih, lah kok malah diam semua? Yuk, satu orang lagi. Mau jawabannya sama dengan yang dua teman yang lain juga boleh kok. Mari, silakan. Izin, Pak. Tapi Ya, Bema. saya Hmm, adanya pertanyaan, boleh, Pak? pertanyaan. Nanti habis ini saya jelasin dulu yang PKI kita tuntaskan. Nanti saya kasih kesempatan kamu untuk bertanya, Bema, ya. Nanti tolong saya diingatkan ya, Bem. Kalau bertanya Terima, nanti dulu. terima Saya kasih, Pak. ingin mendengarkan pendapat kalian dulu tentang ini yang disampaikan oleh GKRI Mas yang saya blog ini. Yuk, kalian mendukung atau tidak gitu aja. Kalau mendukung alasannya apa, tidak alasannya apa. Mari. Saya Pak, Ya, Kristianto. Mari. Mendukung menurut atau saya tidak? Pak, saya setuju dengan pendapat ini karena eh, kita harus fokus ke depan. Jadi Hmm. tidak perlu bahas lagi tentang masa lalu seperti polisi dan TNI yang pro tentang PKI Pak. Hmm. Itu Oke, aja Pak. gitu ya. Jadi mendukung ini. Nah, saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh GKRI Mas. Jadi gini loh. Komunis, nggak usah ngomong PKI ya, PKI itu kan partai gitu ya, tapi kita melihatnya dari pahamnya, ya, paham komunisme. Ini kan sebetulnya paham yang bertentangan atau menjadi musuhnya paham kapitalis. Indonesia itu mempunyai ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka. Maksudnya terbuka apa? Bisa menerima ideologi-ideologi yang lain asal apa yang kita terima itu, ideologi yang asing ini, itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan bisa menjadi rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ideologi kapitalis ada yang bagus, ya ambil. Ideologi dari komunis ada yang bagus, kita ambil. Nggak apa-apa. Oh, itu memang Pancasila dari dulu ya seperti itu. Sejak zaman Majapahit itu ya seperti itu. Ideologi yang terbuka, ideologi yang inklusif. Inklusif itu maksudnya yang terbuka, bisa menerima perbedaan-perbedaan. Nggak apa-apa. Bukan ideologi yang eksklusif, yang tertutup. Kapitalis nggak mau itu menerima yang namanya Pancasila, ideologi Pancasila, boro-boro apalagi menerima yang dari komunis. Demikian juga sebaliknya, ya, negara-negara dengan ideologi komunis tidak mungkin mau menerima paham kapitalis di dalam dirinya. Pak, mungkin kalian tanya, Pak, itu kan Cina, kemudian terutama Cina ya, itu pada saat dia menjadi negara yang lebih terbuka, jadi negara yang sangat maju loh, Pak. Ya, kita coba lihat. Pahamnya komunis. Jangan disalahartikan bahwa, oh kalau komunis negaranya bisa maju seperti ini, seperti Cina. Nanti dulu. Satu-satunya partai di Cina itu adalah partai komunis. Tidak ada partai yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat partai di Cina, ya cuma satu. Wong mereka memang pahamnya komunis. Nggak ada itu partai Demokrat, partai apalagi itu macam-macam. Ya, Gerindra itu nggak ada di sana. Adanya cuma satu, partai komunis. Jadi kita bisa bayangkan, partai komunis maka itu satu-satunya. Maka mereka bisa memilih presiden. Mereka, ya kan, cuma satu partainya. Kemudian mereka bisa menentukan arah gerak mereka ke depan. Apakah itu sama dengan kapitalis yang ada di Barat? Saya kira enggak. Tetap paham sosialis itu menjadi paham yang mereka tanamkan kuat-kuat, yang berbeda dari Pancasila. Pancasila itu menganut yang dikatakan dengan sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Di Cina coba lihat, apakah terjadi seperti itu? Coba lihat di YouTube itu, banyak kok. Orang tua jatuh, ya orang tua jatuh di jalan gitu, jalan kepleset atau mungkin dia pingsan atau apa, nggak ada yang mau bantu. Mereka itu sifatnya terserah, itu bukan urusan saya.
individualismenya luar biasa. Itu paham dari komunis dan juga paham yang dijalankan oleh orang-orang dari kapitalis. Tapi paham komunis itu cuek gitu. Ah, bukan urusanku, itu urusanmu. Bahkan orang muda itu bisa menganiaya orang tua itu dengan seenaknya mereka sendiri. Coba di Indonesia, ada orang jatuh, nggak usah lihat orang tua deh. Ada orang jatuh di pinggir jalan, langsung itu orang-orang di sekitar langsung beramai-ramai menolong orang ini macam-macam. Apalagi orang tua. Ada orang tua yang kebingungan di pinggir jalan mau nyebrang, jalannya ramai banget. Yakinlah dalam waktu singkat orang tua ini akan ada yang mendatangi seseorang kemudian membantu orang tua ini untuk menyeberang. Itulah Indonesia. Itulah paham Pancasila yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang peduli kepada sesama. Itu sila kedua. Jadi kembali lagi ke PKI. Apakah PKI bisa berkembang di Indonesia? Nanti dulu. PKI itu bisa berkembang kalau kondisi rakyat Indonesia itu terjadi kemiskinan dengan kondisi yang sangat ekstrim dan jumlah yang besar. Kalau sekarang ini nggak bisa, ya kondisi ekonomi kita itu sudah maju, kondisi ekonomi kita itu sudah bagus ekonomi kita, walaupun mungkin di antara kalian bilang bagus apa-apa. Yuk kita lihat di zaman PKI waktu itu masih menjadi partai yang banyak pengikutnya, ya partai yang masih banyak pengikutnya di Indonesia. Coba lihat rakyat Indonesia, mau beli beras ngantri panjang, mau beli minyak ngantri panjang, semuanya serba panjang. Dan coba dilihat baju yang mereka kenakan, celana yang mereka kenakan. Di zaman Orde Baru, Orde Lama, orang itu pakai celana pendek, itu bahannya bukan seperti yang kita pakai gitu ya, bahannya dari katun yang bagus, yang halus. Enggak, zaman dulu itu kalau dia mempunyai duit yang lebih, maka mereka bisa beli celana dari bahan karung terigu, ya. Karung terigu, kainnya halus, ya halus. Itu yang punya duit sedikit. Yang nggak punya duit, mereka beli celana dari bahan karung goni. Tahu karung goni? Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Apa? Karung Karung sing goni itu tahu apa? Karung, tebel Pak. itu, Pak. Hah? Yang buat balap karung. Yang Ya, tebel balap ini, Pak, karung. karungnya, Pak. Ya, untuk balap karung mungkin kalau kalian Karung yang belum bawang, pernah Pak. ikut balap karung dengan karung goni ini, lihat di toko beras ya. Itu kan ada itu, ya dari karung goni itu. Ya, yang pernah ikut lomba lari lari karung ya, pakai karung goni, itu rasanya apa itu? Megang karung itu rasanya gimana? Gatel. Gatel, ya kasar. Nah, zaman dulu uh, karung goni ini digunakan untuk bikin celana pendek. Ya, jadi celana pendek orang-orang zaman dulu. Jadi zaman dulu itu kan mereka kebanyakan hanya pakai celana, nggak pakai baju atasan. Kalau cowok ya. Dan jangan tanya loh, apakah mereka, mohon maaf ya, saya bilang, nggak, jangan tanya mereka pakai daleman loh. Yang cowok-cowok ini ya, mereka nggak pakai daleman, hanya pakai celana pendek. Nah, celana pendeknya dari karung goni. Kalau kalian pengen ngerasain, gampang. Ya, pergilah cari karung goni, beli satu, lalu bawa karung goni ini ke tukang jahit. Ya, kalau dia mau nerima, suruh dia bikin celana pendek untuk kalian, ukuran kalian. Kemudian pakailah tanpa pakai daleman. Nah, langsung pakai celana pendek ini yang banyak dari karung goni. Wah, rasanya menyenangkan sekali ya. Lecet semuanya hilang gitu. Itu zaman Ada dulu. sensasinya. Oh, sensasinya enak toh, Diki. Ya, lecet semua itu nggak bisa berfungsi nanti. Nah, itu zaman dulu. Tapi mereka terpaksa melakukan itu karena terjadi kayak kesenjangan ekonomi itu luar biasa tinggi. Yang kaya ya sangat kaya, yang miskin ya sangat miskin. Dan itu jurangnya sangat tinggi dan jumlahnya yang miskin sangat banyak. Makanya PKI waktu itu bisa berkembang dengan sangat bagus, ya sangat luas. Bahkan disebutkan bahwa uh, mereka propagandanya kan gini, kamu jadi buruh, kamu buruh tani itu maksudnya ada tuan tanah
yang kemudian mempekerjakan orang untuk memelihara sawah yang ada di situ ya, di tanah dia itu. Itu namanya buruh tani. Kemudian ada buruh di pabrik. Nah, itu diomongin kalau kamu mendukung saya, maka nanti kalau Partai Komunis akan berkuasa di Indonesia, bisa berkuasa di Indonesia, maka kesejahteraanmu akan meningkat. Wah, itu kan propaganda yang dilakukan. Ya, sama seperti sekarang lah. Orang-orang partai itu kan memberikan janji-janji muluk-muluk pada kita gitu ya. Ada calon wakil presiden yang menyatakan, kalau saya terpilih, ya menang dengan calon presiden yang menjadi pasangan saya, maka BBM gratis. Cari aja sendiri itu ada itu. Wah, nggak mau kalah. Satu paslon yang lain menyatakan anak-anak usia sekolah sama ibu hamil setiap hari dapat makanan gratis berupa apa namanya kacang hijau macam-macam ya. Setiap hari makan gratis. Wah, gratisan semua. Itu kan propaganda supaya apa? Mendukung mereka. Kalau orang melihat, kalau saya mendukung dia, BBM gratis nih, ya, dukung. Pertanyaannya setelah dia menang, bisa nggak dipercaya? Setelah orang yang menyatakan makan gratis ini menang, apakah itu bisa dijalankan? Ya nanti dulu, wong itu hanya janji yang belum tentu bisa dijalankan pada saat dia berkuasa. Nanti kalau dia berkuasa menang, rakyat mulai menuntut apa janji politik dia, lalu ngeles. Ya, wah ya nggak seperti itu kondisi kita kayak gini ya. Pada intinya kita hanya untuk batu loncatan supaya mereka bisa menang. Itu sama yang dilakukan oleh PKI saat itu. Nah, sehingga kalau hari ini bilang bahwa wah kejahatan sosial masih banyak Pak, si miskin masih sangat miskin, jenjang yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin jadi lebih miskin, saya perlu tanyakan pada kalian itu dasarnya dari mana? Biasanya itu hanya propaganda atau narasi-narasi yang dimunculkan oleh orang-orang yang anti pemerintah. Saya nggak bilang bahwa saya orang pemerintah, saya coba untuk melihat dari sudut pandang yang objektif. Kalau memang pemerintah ini baik, ya saya akan bilang baik. Kalau buruk, ya saya akan bilang buruk. Saya nggak mau tidak terlibat sama sekali dengan partai. Saya bukan kemarin saya diminta untuk tim saya juga nggak mau. Ya, karena bagi saya itu membelenggu saya. Gitu. Nah, eh, hari ini kalau kita bicara tentang kejangan yang sungguh tinggi, saya bilang enggak. Buktinya apa, Pak? Coba lihat di jalan. Coba lihat di tempat kalian. Namanya motor itu bukan sesuatu yang aneh. Beli motor itu beda, jangan. Zaman saya waktu lulus kuliah tahun 96, 97 saya mulai jadi dosen. Beli motor itu sesuatu yang masih membanggakan loh, 97. Harga motor berapa Pak? Masih harga kalau nggak salah waktu itu saya punya motor pertama dengan hasil keringat saya sendiri adalah super Supra yang diiklankan oleh Mandra waktu itu, Supra. Waktu itu saya beli pertama kali. Harganya kalau cash itu 3,5 juta. Waktu itu tahun 97. Hari ini harganya di atas 30 juta pun banyak itu yang punya motornya. Orang beli mobil itu bukan sesuatu yang aneh. Orang beli mobil, kelihatan rumahnya biasa-biasa, dia punya mobil. Artinya apa? Ekonomi kita sedikit demi sedikit sudah semakin membaik. Nah, pada saat ekonomi sudah membaik, bisa dikatakan komunis sudah tidak bisa lagi mempan untuk kita perdebatkan. Itu maksudnya yang dikatakan oleh GKR Himas, ya. Karena kita sudah bagus, udah ekonomi kita sudah sangat maju ibaratnya gitu. Ya, nanti kalau ada mau menyanggah pendapat saya silakan, kalau ada mau tanya. Tadi saya lihat Femi mau tanya gitu. Ya, silakan Fem. Jadi tanya. Ya. Oh, Fema, sorry, bukan Femi. Fema, silakan. Jadi tanya, Fem. Ya, permisi Pak izin bertanya. Ini kan tentang komunis PKI tadi. Hmm. Jika misalkan jika komunis PKI, komunis tadi itu tidak kalau dibiarkan saja gitu. Ini kan di tempat saya pernah ada kasus katanya petinggi agama. Ahnya didatangi komunis mau ini Pak, intinya mau ditangkap gitu kan Pak,
Hmm. Bukannya kalau komunis itu dibiarkan itu meresahkan, Pak. Oke, jadi ceritanya di kampung kamu ada orang yang diindikasikan pengikut komunis gitu ya, gitu, Fema. Iya, Pak. Oke, kemudian mau ditangkap ini beramai-ramai oleh warga kampung untuk dibawa ke kepolisian gitu ya, dibawa ke polisi Eh, supaya ditindak, gitu, Fema. Bukan, Pak. Jadi kan di tempat saya ada seperti petinggi agama. Mau Hmm. ditangkap didatangi sama orang komunis, mau ditangkap, Oh, entah diapakan tidak tahu saya. ya. Bisa tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok komunis dari mana, Fema? Karena memang di tempat saya dikenal orangnya tuh keluarganya tuh tidak menganut paham, intinya tuh menganut paham komunis gitu, Pak. Memang mereka adalah orang-orang komunis, sosialis gitu. Memang mereka menyatakan dirinya sebagai komunis gitu. Iya, Terbuka gitu ya. Dia bilang saya, misalnya anggap aja sih saya keluarga yang ada di tempat kamu gitu ya, Ben. Kemudian keluarga iya, ini, keluarga saya gitu, secara terang-terangan menyatakan ke orang lain bahwa saya orang komunis gitu ya. Gitu, Ben. iya, Oke. Lalu keluarga saya mendatangi satu pemuka agama Islam gitu ya, satu ustadz atau apa gitu, kiai, kemudian eh, apa ya, menghakimi kiai ini karena berbeda pandangan dengan saya gitu, Ben. iya, Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pada saat orang itu menyatakan sebagai orang komunis, ingat bahwa saya misalkan tadi yang saya sampaikan keluarga saya dengan keluarga saya, karena itu biasanya paham itu akan menjadi paham keluarga sama dengan agama ya. Agama itu adalah agama keluarga. Saya dilahirkan oleh orang Nasrani, maka saya secara otomatis saya menjadi orang Nasrani. Kalian yang dari orang tua orang Muslim, Islam, maka secara otomatis kalian menjadi orang Islam. Karena didikan orang tua. Jadi makanya saya bilang agama di Indonesia adalah agama keturunan, agama keluarga. Nggak ada salahnya. Ya, sebagai orang tua yang baik, maka dia akan kan agama itu kan keyakinan yang kita pegang kuat gitu ya. Maka saya nggak mau dong anak saya besok tidak punya iman yang sama dengan saya, kemudian atau tidak beriman, baru saya tahu bahwa iman saya itu baik, ya iman saya yang benar, maka saya akan apa ya, mengajarkan pada anak saya tentang keimanan saya. Demikian juga dengan paham. Kalau saya punya paham bahwa komunis itu baik, maka anak, keluarga, semuanya akan saya ajak untuk mempunyai paham yang menyatakan bahwa komunis itu baik, ya, dan harus didukung dan bagaimanapun juga harus dikembangkan ya, kita mencoba untuk mendekati orang lain macam-macam yang tidak bisa, maka dilakukan dengan sedikit kasar atau sangat kasar. Sehingga apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan keluarga yang seperti ini? Ingat, TAP MPRS tahun 66 itu masih menyatakan bahwa komunisme itu masih adalah paham yang dilarang di Indonesia. Kalau sampai ada orang yang berani menyatakan seperti itu, terang-terangan, saya adalah anggota komunis, itu bisa dibuktikan benar, ya, melalui apa? Kalau hanya omongan kemudian kita foto percuma karena omongannya nggak masuk gitu ya. Kalau perlu di video ya, pendapat dia itu, lalu bawa aja gitu, kita laporkan ke polisi. Nanti orang ini akan ditangkap. Jangan hanya langsung, dan saya dengar gitu ya, saya dengar, wah itu tetangga saya orang komunis ini. Kemudian orang apa saya pergi ke polisi, kemudian mengadu ke polisi, tetangga saya dia menyatakan orang komunis. Polisi datang ke situ, menangkap dia. Tetangga saya bilang, enggak itu, saya nggak pernah ngomong kok. Nah, saya mau ngeyel seperti apapun juga percuma. Tidak ada bukti kok. Ya, di Indonesia itu harus ada bukti. Buktinya dua. Satu, yang mendengar, saya misalkan, ya saya mendengar tetangga saya menyatakan seperti itu. Maka saya rekam omongan dia, kemudian itu jadi bukti. Dan orang lain juga tahu, pernah mendengar. Ya, bukan hanya rekaman saya aja. Tapi orang lain juga pernah mendengar bahwa yang bersangkutan juga menyatakan sebagai anggota komunis. Atau pahamnya dia lebih senang Indonesia pahamnya komunis. Maka sampaikan itu ke polisi. Bukti filmnya kita berikan, berikut dengan nama orang yang pernah mendengar. Selain saya sendiri, pasti orangnya yang mengambil gambar. Jangan diviralkan, oke ya. Nah ini yang paling banyak yang salah. Saya mengambil gambar seseorang, tetangga saya ambil nih.
Waktu dia bilang seperti itu, tindak tanduknya segala macam, aktivitasnya. Saya ambil itu. Kemudian saya masukkan ke sosial media. Supaya viral nih, supaya orang ini kapok, supaya orang ini ditangkap. Yang terjadi adalah kita yang ditangkap, saya yang ditangkap. Loh kenapa Pak? Melanggar undang-undang ITE. Ya melanggar. Loh kok bisa Pak? Loh kan saya memberikan yang baik Pak. Iya, tapi dengan dasar itu, tetangga saya nggak terima, dia bisa memperkarakan saya. Itulah kenapa ada undang-undang ITE itu yang sifatnya itu kayak balon gitu loh. Ya, jadi undang-undangnya itu membal-membal gitu loh, ya nggak jelas. Ini orang yang mau mengadu dengan film yang dia berikan di media sosial, malah dia sendiri yang masuk penjara. Loh kan sebetulnya ya apa yang saya lakukan di media sosial itu kan sebetulnya membantu pemerintah untuk menangkap orang ini. Loh ini loh saya memberikan bukti, bukan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah jangan dimasukkan media sosial, film itu, video ini diberikan ke kepolisian. Nama orang lain selain saya yang mendengar pendapat itu bisa aja lebih dari satu, lebih bagus, itu diserahkan ke polisi. Nama ini kontaknya nomor sekian segala macam. Nah nanti polisi menindak ke tetangga saya yang punya pendapat seperti itu. Kalau memang benar-benar terbukti, ya orang ini bisa dihukum, gitu ya. Bisa dihukum itu. Hukuman apa Pak? Hukuman penjara dan nanti akan didoktrin habis-habisan tentang paham Pancasila. Sama seperti bagian ke bawah, kalau kalian lihat bagian kedua tentang radikalisme, itu juga sama kasusnya. Hanya kalau radikalisme ini kaitannya dengan HTI, ya. Kalau yang ini radikalismenya pada paham komunis, sama-sama radikalnya, nggak ada bedanya. Itu Fema. Nanti kemudian. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang belum bersensi, sekali lagi saya ingatkan pada kalian, silakan menuliskan nomor NIM kalian di kolom chat. Ya, cukup nomor NIM kalian nanti di akhir perkuliahan atau mungkin kalau udah nggak ada lagi yang bertanya, ya sudah mau ngapain lagi sih, ngabis-ngabisin kuota gitu ya. Kalian bisa langsung meninggalkan ruang Zoom. Nah, nanti saya akan baru memasukkan pelan-pelan nomor NIM kalian. Kalau kalian mau yang tadi minta secara manual, masih nunggu bener nggak sih dimasukkan oleh saya, nah, nanti silakan ditunggu aja. Ya, sembari lihat, oh ya nomor NIM saya sudah diinputkan. Ada yang mau bertanya, silakan atau memberikan pendapat sebelum kita bubar. Nggak ada, udah cukup untuk masalah komunisme. Jadi sekali lagi saya bilang komunisme di Indonesia itu udah masa lalu, benar. Ya, misalkan ada pun itu jumlahnya juga nggak banyak. Tapi yang nggak banyak ini tadi yang disampaikan oleh Fema, itu akan menjadi penyakit di masyarakat dan itu bisa namanya paham, itu bisa dibagikan kepada orang lain, mempengaruhi orang lain. Nah, waduh, Diki ngopo ini. Aku pikir padamu, tidak bisa bicara karena keadaannya bisa sangat buruk. Pengadilan ini bisa kita menangkan dengan sentuhan hati, bukan dengan yang hati. Kau ini, kau Diki, Siapa yang nonton Dik, SpongeBob? Di-mute. SpongeBob. di-mute, Dik. Halo, halo. Diki. Nah, Maaf, Pak. Mik, ramai banget di rumahnya. Ya, oke. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, ya saya pikir udah cukup penderitaan kalian di ruang Zoom ini. Oke, saya mau menawarkan pada kalian minggu depan kita akan masuk di topik yang lain tentang Pancasila dalam sejarah historinya. Nah, kalian mau ini bagian kedua tentang radikalisme sebelum kita bahas ya. Ini masih saya tahan karena ini sesuatu yang menarik yang yaitu satu pembahasan khusus untuk satu pertemuan. Boleh kalian ambil ini menjadi bagian dari bahan untuk kita diskusi minggu depan atau mungkin kalian mau yang lain, terserah ide yang lain. Monggo. Itu menjadi tugas kalian nanti, tugas individu ke depan. Kalian mau pilih yang mana? Yang mana? Apa-apa? Enggak, Pak. Nah, tak kira kamu tuh mau ngomong, lah tak tunggu.
Ya kok berhenti? Maaf, Pak. Ya mau milih yang mana, Pepi? Udah, kamu yang nongol suaramu muncul. Mau milih yang radikalisme di Indonesia sebagai bahan diskusi kita minggu depan atau yang topik lain? Bebas. Itu yang penting topik kalian sendiri yang menentukan, bukan saya yang menentukan. Nanti seolah-olah kayak saya mengarahkan kalian, itu nggak baik. Studi kasusnya apa? Minggu depan kita bahas tentang sejarah Pancasila, ya Pancasila dan sejarahnya. Apa, Pak? Mau topik yang mana? Kalau yang lainnya gimana, Pak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Apa? Idemu apa? Nanti disampaikan kalau teman-teman yang lainnya setuju, itu akan kita gunakan untuk diskusi minggu depan. Apa, Pak? Apa topiknya? Ini tinta ini ditunggu. Yuk. Ya, hilang dia suaranya. Apa, Pak? Tentang, bentar, Pak. Ya, apalah, kita bicara tentang jatuh bangunnya paham ini ya, Pancasila ya, ideologi Pancasila di negara kita, mulai dari zaman Majapahit. Kalau Majapahit ini udah masih cukup lama lah, ya kita lihat dari masa Orde Baru, Orde Lama sampai dengan era reformasi sekarang lah. Gampangannya itu kan pasang surut terus kan, paham apa Pancasila itu kan selalu goyang terus gitu. Kalau tentang radikalisme kayak mana, Pak? Ya, tadi kan saya tanya, mau radikalisme, yang lain boleh Pak. Ya, silakan apa, belum Radikalisme kembali ke aja, Pak. radikalisme yang saya blog Mm-mm. ini. Mm-mm. Oke, radikalisme itu kan ingin menggantikan paham Pancasila menjadi paham ini khilafah gitu ya. Tapi minta untuk radikalisme. Yang lainnya bagaimana? Boleh, Pak. Setuju. Setuju, Ya, Pak. setuju, setuju. Setuju, Oke, Pak. ya, wakili teman-teman yang sudah memberikan hak suaranya, yang lainnya yang tidak mau bersuara, saya asumsikan mengikuti itu. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang radikalisme di Indonesia. Yang hari ini, ya, hari ini Oke, radikalisme. Pak. Siap, Pak. Oke, itu Siap, yang Pak. pasti HPI, kemudian ada FPI, itu Boleh, yang sudah Pak. dibekukan, ya, dikatakan sebagai organisasi terlarang, sama dengan PKI sebetulnya, ya, sebagai organisasi terlarang, sama, jadi tidak ada bedanya. Oke, saya kira itu dulu. Nanti akan saya kasih clue-nya pada kalian. Clue-nya apa? Pertanyaannya nanti akan saya kasih di grup WA kalian. Bagi yang belum bergabung dengan grup WA, silakan masuk di Waskita. Di situ sudah ada link WA. Kalian tinggal join aja di sana. Kemudian pertanyaan sama ini juga saya masukkan di Waskita. Bagi kalian yang belum bisa mengakses Waskita, jangan berkecil hati, ya, karena tugas ini dikumpulkan sampai minggu depan, Selasa minggu depan. Ya, jadi cukup panjang. Kalian coba untuk menghubungi Prodi atau DAK supaya bisa segera segera diaktifkan waskitanya, karena sebagian dari kalian sudah bisa mengakses waskita, tapi ada sebagian yang belum. Aneh, harusnya kalau satu sudah, maka semua sudah. Tidak ada pembagian, wah ini kelompok ini dulu, yang kelompok itu enggak. Ya, semuanya kalau satu bisa, maka semua mahasiswa bisa. Oke, itu dulu yang saya bisa berikan pada kalian pada hari ini. Ya, jadikan ini jadi suatu hal yang jadi tonggak kalian, ya, isu tentang komunisme udah lewatin aja lah, ya, karena kita akan melihat ke depan Indonesia akan semakin maju, semakin makmur. Nah, itu tujuan kita, semakin maju, semakin makmur. Kapitalis komunis itu semakin tidak relevan lagi, semakin tidak digubris lagi. Ya, mosok kita mau jadi orang miskin lagi, nggak mungkin lah. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, kita ketemu hari